Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah taala. Kita masuk pada bab yang baru. Al-babu tsani, bab yang kedua. Aqwalun wa af'alun tunafi tauhida wa tanqusuhu. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang menafikan tauhid. Menafikan atau menghilangkan tauhid dari diri seseorang. Artinya perbuatan dan perkataan yang bisa buat orang itu kufur. Atau tanqusuhu, atau mengurangi kadar tauhid dari diri seseorang. Jadi bab kedua ini membahas beberapa perkataan atau perbuatan yang bisa membuat orang kufur atau bisa mengurangi kadar tauhid dari diri seseorang. Ya, di sini disebutkan 11 perkara. Kita langsung saja masuk ke perkara yang pertama. Di antara perbuatan atau perkataan yang bisa membuat orang kufur atau kadar tauhidnya berkurang adalah iddi'a'u ilmil ghaibi. Mengklaim tahu ilmu gaib. Fi qira'atil kaffi, baik caranya dengan qira'atul kaff, membaca garis tangan. Wal finjani, atau dengan finjan. Finjan itu metode yang digunakan oleh dukun dalam mengklaim tahu ilmu gaib dengan wadah yang diisi air. Kemudian dia klaim di sana nanti akan terlihat perkara-perkara gaib. Wa ghairihima, atau yang selain keduanya. Ya, pokoknya semua bentuk mengklaim tahu ilmu gaib. Ini perkara yang bisa menyebabkan orang itu kufur atau mengurangi kadar tauhidnya. Pertama, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan definisi apa itu perkara gaib. Apa itu ilmu gaib? Al-muradu bil ghaibi, yang dimaksud dengan al-ghaib artinya ma ghaba 'anin nasi, sesuatu yang ghaba, yang tidak tampak bagi manusia, minal umuril mustaqbalati wal madiyati wa ma la yarawnahu, baik perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan atau perkara yang terjadi di masa lalu yang sangat jauh. Ya, misalnya tentang perkara yang terjadi tahun 1000 tahun sebelum Masehi. Nah, susah kita mengetahuinya. Ini perkara gaib. Atau ketika zamannya Nabi Idris, nggak tahu kita. Zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Nuh, apalagi zamannya Nabi Adam. Perkara masa lalu. Atau zaman ketika Nabi Adam belum keluar dari surga. Perkara-perkara yang terjadi di sana, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Perkara gaib. Dan perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Seperti malaikat, jin, ya, surga, neraka, ya, kemudian tingkatan-tingkatan langit, Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur. Ya, semua ini perkara-perkara disebut dengan perkara gaib, perkara gaib. Wa qad ikhtassallahu ta'ala bi'ilmihi, dan Allah Ta'ala mengkhususkan
ilmu tentang perkara gaib pada dirinya. Hanya Allah Ta'ala yang tahu perkara gaib. Di antara dalilnya, Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallahu. Katakanlah wahai Muhammad, la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui. Allah Ta'ala mutlakkan. La ya'lamu, tidak ada. Dengan kata-kata la ya'lamu saja ini sudah secara mutlak tidak ada. Namun Allah tegaskan lagi, man fis samawati wal ardi, baik yang di langit maupun yang di bumi. Andaikan tidak ada ini saja, qul la ya'lamu al-ghaiba illallah. Andaikan itu saja sudah cukup sebetulnya. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Ya. Sudah cukup belum? Cukup. Namun Allah tegaskan lagi, man fis samawati wal ardi. Semua yang di langit, semua yang di langit, baik itu malaikat dan semua penduduk langit, dan juga semua yang di bumi, baik itu manusia, baik itu jin, apalagi hewan-hewan. Tidak ada yang tahu masalah gaib illallahu, kecuali Allah. Surat An-Naml ayat 65. Yang di antara dalil yang menunjukkan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah satu-satunya. Maka masalah pengetahuan tentang ilmu gaib ini kekhususan Allah. Tadi ikhtassallahu ta'ala bi ilmihi. Ini kekhususan Allah. Nah, dari sinilah nanti akan nyambung dengan pembahasan tentang syirik. Karena syirik itu artinya menyematkan sesuatu yang khusus bagi Allah kepada selain Allah. Syirik apa artinya? Menyematkan sesuatu atau menyerahkan sesuatu yang itu khusus bagi Allah kepada selain Allah. Nah, kalau ada orang yang mengklaim ada yang tahu perkara gaib selain Allah, maka dia menyematkan ilmu gaib, yang ilmu gaib ini khusus bagi Allah kepada selain Allah. Maka dia berbuat apa? Berbuat syirik. Ini penting ya. Kita mengatakan syirik, mengatakan seseorang itu musyrik, kita harus paham di mana sisi syiriknya. Jangan sampai cuma bisa bilang syirik, bilang musyrik, tapi nggak paham. Nah, orang yang meramal, orang yang menebak masa depan, orang yang mengklaim untuk ilmu gaib, musyrik. Perbuatan syiriknya di mana? Karena dia mengklaim perkara yang itu khusus bagi Allah. Dia menyerahkan perkara yang khusus bagi Allah kepada selain Allah. Baik itu dirinya sendiri, atau orang lain, dukun, peramal, paranormal, atau yang lain. Fala ya'lamul ghaiba illallahu subhanahu wahdahu. Maka tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah semata. Bahkan makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW juga tidak tahu. Ya, ketika malaikat Jibril bertanya tentang akhbirni anis sa'ah. Ya, malaikat Jibril bertanya, wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya tentang hari kiamat. Hari kiamat perkara gaib apa bukan? Gaib, belum terjadi. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya dan orang yang nanya sama-sama nggak tahu. Orang yang ditanya dan yang nanya malaikat Jibril sama-sama nggak tahu. Rasul juga nggak tahu perkara gaib. Jangankan masalah hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari, peristiwa tentang hilangnya kalung Aisyah. Ya, sudah sering kita sampaikan. Pokoknya dalam perjalanan, Nabi, Aisyah, dan para sahabat melakukan perjalanan, kemudian kalung Aisyah jatuh, kemudian hilang, kemudian dicari kemana-mana nggak ketemu. Kemudian akhirnya istirahat, kemudian ketika sudah direlakan, hilang nggak apa-apa, besoknya mau berangkat, ternyata kalungnya cuma di bawah ontaknya. Simpel sekali ini.
Cuma masalah kalung, dan kalungnya nggak kemana-mana, ya. Nggak diambil tuyul, nggak diambil jin, nggak masuk ke lubang hitam, nggak. Ini cuma di bawah ontak ini. Nggak ke dimensi lain, nggak. Cuma di bawah ontak, tapi Rasulullah nggak tahu. Ya. Ini perkara tadi, mala yarawnahu, perkara yang tidak kelihatan. Maka Rasulullah perkara kalung yang hilang saja nggak tahu. Menunjukkan beliau tidak mengetahui perkara gaib. Waqad yattali'u rusuluhu ala ma syaa min ghaibihi li hikmatin wa maslahatin. Atau waqad yattali'u rusulahu. Dan Allah Ta'ala terkadang menampakkan atau menyampaikan kepada para rasulnya perkara-perkara yang Allah inginkan, perkara-perkara gaib min ghaibihi, perkara-perkara gaib masya'a yang Allah inginkan untuk diketahui oleh para rasulnya. Li hikmatin wa maslahatin. Untuk sebuah hikmah yang besar dan untuk sebuah maslahah yang besar. Seperti Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah tentang ciri-ciri hari kiamat, asyratus sa'ah. Tentang turunnya Dajjal, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Al-Mahdi, keluarnya Dukhan, keluarnya Dabbah, ya, dan lain-lainnya. Rasulullah belum ke masa depan, ya. Itu terjadi di masa depan. Namun Rasulullah sudah mengetahuinya karena disampaikan oleh Allah, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah tidak tahu semuanya, hanya sebagian. Nah, ini karena sebuah hikmah dan maslahah. Kalau kita tahu tanda-tanda hari kiamat, ya maka kita akan takut dan kita akan bersiap-siap, kita akan waspada. Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah Ta'ala yang mengetahui ilmu gaib, dan Allah tidak menampakkan ilmu gaib yang Allah ketahui kepada siapapun, illa, kecuali manirtadha min rasulin, kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai dari kalangan para rasul. Surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memberitahukan sebagian ilmu gaib kepada para rasul. Ay la yuttali'u ala syai'in minal ghaibi illa man istafahu li risalatihi. Maksud ayat ini, Allah Ta'ala tidak memberitahu sedikit pun perkara gaib kecuali kepada orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan risalahnya, yaitu para rasul. Fayudhiruhu ala ma yasha'u minal ghaibi. Maka Allah tampakkan perkara-perkara gaib yang Allah inginkan untuk ditampakkan. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW itu bisa mendengar suara siksaan kubur, siksa dalam kubur. Ya. Maka Nabi mengatakan, andaikan kalian tidak saling menguburkan satu sama lain. Andaikan kalian tidak saling menguburkan satu sama lain, maka aku akan mohon kepada Allah untuk diperdengarkan apa yang aku dengar, yaitu siksa kubur. Supaya manusia itu takut, supaya manusia itu ingat mati, sehingga dia tidak bermaksiat. Rasulullah pengen memperdengarkan suara alam kubur. Nah, kalau kita mendengar suara alam kubur, kita akan ingat terus kuburan ada di sekitar kita. Kalau kita, ya, sebagaimana keadaan kebanyakan manusia ketika tidak takut kepada kematian, maka lalai, sehingga mereka bermaksiat. Namun kalau diperdengarkan, ya, maka nanti nggak ada orang yang mau ngubur karena takut. Ya, ada orang mati dibiarkan, jadi nggak dikubur karena takut dengan suara-suara di kuburan. Maka kata Nabi, andaikan kalian tidak saling menguburkan, maka aku sudah mohon kepada Allah untuk diperdengarkan apa yang aku dengar. Ya, Nabi mendengar perkara gaib.
Li'annahu yastadillu ala nubuwatihi bil mu'jizati allati minha al-ikhbaru 'anil ghaibi. Karena kenapa Allah Ta'ala hanya mengkhususkan para rasul untuk diberitahu perkara gaib? Karena mereka bisa yastadillu ala nubuwatihi. Mereka bisa menjadikan itu sebagai argumen untuk membuktikan kenabian mereka. Bisa menjadi mukjizat. Yaitu di antara mukjizat para rasul adalah al-ikhbar anil ghaibi, bisa mengabarkan perkara-perkara gaib. Alladzi yuttali'uhu Allahu alaihi, yang Allah kabarkan kepada mereka, yang Allah beritahukan kepada mereka. Ini kenapa Allah khususkan yang mengetahui perkara gaib itu Rasulullah, para rasul Allah. Karena diantaranya itu bisa menjadi dalil, bisa menjadi argumen kepada manusia bahwasanya mereka adalah rasul. Wa hadza ya'umur rasul al-malakiyyah wal basyariyyah. Dan ini umum, ya. Ayat di atas surat Al-Jin, illa man irtada mir rasulin. Kecuali orang-orang yang Allah ridhai dari kalangan rasul. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini umum, rasul di sini umum. Baik rasul dari kalangan malaikat, yaitu utusan Allah dari kalangan malaikat yang diutus untuk menyampaikan wahyu, wal basyariyah, atau rasul yang dari kalangan manusia. La yuttali'u ghairahuma lidalilil hasri. Namun Allah tidak memberitahukan kepada selain keduanya, tidak memberitahukan kepada rasul malaikat ataupun rasul manusia berdasarkan adanya hasr dalam dalil. Illa, kata Allah, illa man irtada mir rasul. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali orang-orang yang Allah berikan orang-orang yang Allah ridhai berupa rasulnya. Jadi selain keduanya enggak ada. Faman idda'a ilmal ghaibi bi ayyi wasilatin minal wasaili ghairi ghaira man istathnahu Allah min rusulihi fa huwa kadzibun kafirun. Maka siapa yang mengaku tahu ilmu gaib, mengklaim tahu ilmu gaib dengan berbagai macam wasilahnya, padahal dia bukan orang yang Allah kecualikan. Dan dia bukan rasulnya, bukan rasul Allah. Maka orang tersebut kadzibun kafir, maka dia dusta dan dia kafir. Dia dusta karena dia nggak tahu sebetulnya, nggak tahu ilmu gaib, cuma mengaku saja. Makanya kata beliau, manidda, orang yang ngaku, mengklaim. Dan dia juga kafir karena dia melakukan kekufuran dan kesyirikan. Sawa'un idda'a dzalika biwasitati qira'atil kaffi awil finjani awil kahanati awil sihri awil tanjimi aw ghairi dzalika. Baik dengan cara membaca garis tangan, atau dengan finjan, atau dengan ilmu perdukunan, atau ilmu sihir, atau dengan membaca perbintangan, zodiak, atau yang lainnya. Semua ini adalah kedustaan dan kekufuran. Wa hadzal ladzi yahsulu min ba'dil musya'wadzina wad dajjalina min al-akhbari min makanil asya'. Dan inilah yang terjadi pada sebagian musya'wadzin, para paranormal, dukun, dan juga dajjalin, para tukang dusta, dajjal. Dajjalin ini bentuknya jamak, ya. Bentuknya jamak karena memang banyak dajjal kecil. Al-Masih ad-Dajjal yang datang di akhir zaman itu dajjal terakhir dan dajjal yang paling besar. Sebelum dajjal itu ada dajjal kecil. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, dajjalun kadzabun. Ya, Nabi sebutkan dajjal yang pendusta. Dan dajjal disebut dajjal karena dia melakukan ad-dajjalu. Artinya berdusta. Disebut dajjal itu karena dia
disebut Dajjal karena dia ad-Dajjal, berdusta. Maka asal kata Dajjal itu dari kata-kata dusta, bohong. Orang yang dusta itu bisa disebut Dajjal. Makanya dalam ilmu hadis ada ucapan jarah, ucapan kritik terhadap perawi yang pendusta, dan ini ucapan yang paling keras, yaitu Dajjal. Ya. Dalam ilmu hadis juga ada istilah Dajjal bagi perawi yang parah, suka mendustakan hadis. Perhatikan. Jadi orang yang suka dusta bisa disebut Dajjal. Dan yang disebut Dajjal, kata para ulama dalam hadis, bahwasanya akan datang Dajjalun kadzabun. Orang-orang yang Dajjal dan pendusta. Mereka diantaranya dua. Yang pertama adalah orang-orang yang suka menyampaikan kedustaan dalam masalah agama. Baik itu berupa hadis palsu, keyakinan yang bid'ah, amalan yang bid'ah. Ya, maka ini Dajjal. Orang-orang yang menyampaikan, mendakwahkan hadis palsu, keyakinan yang bid'ah, amalan yang bid'ah. Maka mereka Dajjal. Dan yang kedua, dukun. Karena mereka mengklaim tahu ilmu gaib. Ketika mereka mengklaim tahu ilmu gaib, maka mereka berdusta. Sehingga mereka disebut Dajjal. Min makanil asya'il mafqudati wal asya'il ghaibati. Yang mereka mengklaim tahu tempat-tempat dari barang yang hilang. Mafqudah, barang yang hilang. Dompet hilang, handphone hilang, nanti di Terawang. Oh, tempatnya di sini. Tapi bukan pakai GPS ya. Kalau handphone bisa pakai GPS. Kalau dompet nggak bisa. Uang hilang, apalagi motor hilang di Terawang. Atau asya al-ghaibah, tempat-tempat yang gaib, yang tidak diketahui. Wa an asbabi ba'dil amrad, dan mereka juga mengetahui, mengklaim tahu sebab-sebab dari penyakit. Fa yaquluna fulanun amila laka kadza wa kadza, sehingga dukun-dukun ini mereka mengatakan, oh si fulan itu nyantet kamu. Fulan tuh nyantet kamu begini gini gini. Fulan tuh ngerjain kamu gini begini dan begitu. Famaridta bisababihi, sehingga engkau sakit karena sebab si fulan itu. Pertama, dia bohong dalam masalah sebab penyakitnya. Yang kedua, dia bohong dalam masalah pelakunya. Ini dukun ini, tukang bohong. Jangan dipercaya dukun itu. Dukun itu, walaupun dia ngomong yang tidak terkait dengan perdukunan, jangan dipercaya sama sekali. Kalau ada dukun, orang kerjanya dukun, dia cerita masalah tetangganya, jangan percaya. Semua perkataan nggak boleh dipercaya. Ya, kalau ada dukun nyampaikan masalah, oh nih hari ini COVID 4.000, jangan percaya dulu. Nah, kita lihat data statistik dari Kemenkes dulu. Ucapan dukun jangan percaya sama sekali, urusan apapun. Ya, jadi kalau ada dukun bilang, oh ini penyakitnya gara-gara ini, pelakunya ini, maka semuanya dusta. Innama huwa listikhdamil jinni wasyayatin. Dia, dukun ini menggunakan jin dan menggunakan setan. Wa yudhiruna lin-nasi anna hadza yasulu lahum an tariqi amali hadhil asya' min babil khida' wa talbis. Dan para dukun menampakkan kepada orang-orang bahwasanya terjadi ini dan itu. Bisa ada keluar asap, keluar api. Lihat di finjan nanti keluar, ada gambar di tempat lain. Seolah-olah ini masa depan, seolah-olah ini kejadian tempat lain. Min babil khida' wa talbis. Untuk nipu dan untuk membuat talbis, membuat kesamaran, kerancuan. Jadi dukun itu tukang tipu, jangan percaya. Ya. Dan gak usah heran dia bisa bikin api lah, bisa bikin asap,
bisa bikin uang dari emas, nggak usah heran, itu bantuan dari jin dan setan. Ya. Dan itu cuman khidah saja, bohongan. Ya, makanya nanti uangnya dibawa pulang jadi daun lagi. Ya, jin, setan, dukun itu nggak bisa khalaqa, nggak bisa menciptakan, nggak bisa. Yang bisa menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bisa nyiptain uang dari daun, nggak bisa. Abadan, sama sekali nggak bisa. Nggak bisa dia menciptakan apa? Tahu-tahu ada makanan tring gitu. Nggak bisa. Meja kosong, tahu-tahu tring ada makanan, nggak bisa. Dukun nggak bisa menciptakan. Hatta jin, hatta setan, hatta iblis itu nggak bisa menciptakan. Yang bisa menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kok terjadi? Iya, itu khidah wa talbis. Itu tipuan saja. Dan ada pembahasan khusus masalah ini, masalah tipuan dari dukun. Ada macam-macamnya. Ada yang tipuan mata, ada yang tipuan psikologis, ada yang memang tipuan itu sihir murni. Nah, sihir nanti ada macam-macamnya. Tapi intinya semuanya sama, tipuan. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, wal kuhanu ka yakuna li ahadihim al-qarin minasyayatin yukhbiruhu bi kathirin minal mughayyibati bima yastariquhu minas sam'i. Para dukun seakan-akan mereka memiliki qarin, memiliki pendamping dari kalangan syaitan yang mengabarkan kepada mereka banyak hal, perkara-perkara gaib yang dicuri dari pendengaran mereka. Dicuri menguping, ya. Dicurinya dengan cara menguping dari kabar di langit. Wa kanu yukhallituna as-sidqa bil kadhibi. Namun mereka mencampurkan antara kebenaran dengan kedustaan. Jadi ketika disebutkan dalam hadis bahwasanya setan itu mencuri kabar dari langit, nguping. Bukan berarti setan tahu, bukan berarti setan menyampaikan kabar yang benar. Namun mereka yukhallitun, mereka mencampurkan antara kabar yang benar dengan kabar yang dusta. Ila an qala, sampai mereka mengatakan wa min haula'i, atau sampai Syekhul Islam mengatakan, ya, perkataan sambungannya, kelanjutannya, Ibnu Taimiyah mengatakan wa min haula'i, di antara mereka, man ya'tihi syaitan, di antara para dukun ada yang datang kepada setan bi'at'imatin, dengan membawa makanan-makanan. Fawakih wa halwa wa ghairu dzalika, buah-buahan, kembang gula, manisan, dan makanan-makanan yang lain. Mimma la yakunu fi dzalikal mawdi', yang la yakunu fi dzalikal mawdi', yang tidak pada tempatnya. Wallahu a'lam, maksudnya apa ini? Wa minhum man yatiru bihi al-jinni ila Makkah au Baitul Maqdis au ghairihima. Di antara mereka ada yang dibawa, nah, atau berarti sebelumnya di antara para dukun ada yang dibawakan makanan oleh para setannya. Man ya'tihi asyaitanu, berarti tadi bacanya man ya'tihi asyaitanu bi'at'imatin. Ada setan-setan yang membantu dukun sehingga membawakan makanan untuk para dukun. Nah tadi, kok bisa dukun itu memunculkan makanan tring gitu, padahal dukun gak bisa menciptakan. Nah ini karena setan yang bawakan buah-buahan, manis-manisan, yang lainnya, yang la yakunu fi dzalikal mawdi', yang tidak ada di tempat itu. Ya. Dari suatu daerah nggak ada buah pir, tapi dia bisa ngadain buah pir. Tring, buah pir.
suatu daerah yang tidak ada burger gitu ya. Karena pedalaman nggak ada burger, tapi bisa dimunculkan tring burger. Karena setan yang bawa. Nah, wa minhum man yatiru bihi al-jinni ila Makkah au Baitul Maqdis. Ada di antara dukun yang dibawa terbang oleh jin sampai ke Mekah atau sampai ke Baitul Maqdis. Ghairihima atau contoh-contoh yang lain. Intinya mereka dibantu sama jin. Makanya kalau kita dengar orang ditanya, kenapa nggak sholat Jumat? Oh, saya sholat Jumatnya di Mekah. Nah ini mungkin dibawa sama jin itu. Sholat Jumatnya di Mekah dibawa terbang sama jin. Dia berarti temannya jin, temannya setan. Itu bukan keistimewaan. Itu malah keburukan. Jadi intinya yang dilakukan oleh para dukun, para peramal, para paranormal itu cuma khidah, tipuan saja. Dan mereka melakukan itu dibantu oleh para jin dan syaitan. Ya, masih banyak. Oh iya. Ya kita cukupkan dulu, ini masih agak panjang bahasanya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.